Halo guys, nama gue Selamat dari StefTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. So, di bulan kemarin kan kita udah pernah nge-review si Sony Xperia XZ3 di tahun 2022 ya. So, di bulan ini mari kita review clone-nya, atau lebih tepatnya versi kakaknya, yaitu si Xperia XZ2. Ini sekarang harganya juga udah cukup turun, tapi nggak sesignifikan XZ3 ya, yang turunnya 1 juta. Ini turunnya hanya sedikit aja, tapi yang pastinya masih lebih murah dibanding tahun kemarin. So, seperti biasa sebelum kita unboxing dan review, atau lebih tepatnya unboxing dan first impression untuk video ini, karena untuk video full reviewnya bakal tayang seperti biasa seminggu setelah video rilis, kita bahas dulu si harga dan speknya seperti biasa. So, Xperia XZ2 sekarang kalian bisa beli di harga 1,2 juta untuk yang varian mulus banget, atau kalau misalnya ingin lebih murah tapi agak sedikit lecet itu di 1,1 juta. Jadi ya kira-kira sekitar 300 sampai 400 ribu lebih murah daripada XZ3 ya. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Terus untuk ngingetin aja, HP ini punya spek pakai chipset yang sama dengan XZ3 juga ya. Snapdragon 845, fabrikasi 10 nanometer, terus dia punya layar 5,7 inci, ini bukan AMOLED kayak XZ3, ini IPS LCD, tapi udah support HDR, dia itu Full HD 424 ppi, udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, storage speednya UFS 2.1, gak ada headphone jack sayangnya, tapi sudah dual speaker khas Sony, terus dia itu ada NFC, USB Type-C 3.1, OTG, terus dia punya baterai sebesar 3180 mAh yang bisa fast charging sampai 18 watt. Alasan kenapa gue beli ini walaupun harganya nggak beda jauh dengan XZ3, karena mungkin ini bisa jadi HP yang lebih bagus untuk gaming ya, karena lebih murah dan juga dia chipsetnya kan sama persis, chipset sama RAM-nya itu sama persis kayak XZ3. Anyway, kita langsung aja buka. Kalau nggak salah gue lupa lagi gue beli warna apa, tapi kalau misal gue inget kayaknya gue beli warna pink gitu, lupa lagi, nanti kita bakal cek deh. So ya, ini sudah ketiga kalinya ya gue nge-review XZ2 selama gue buat video YouTube. Ini mungkin bakal terakhir juga, karena takutnya kalian bosan kalau misalnya gue keseringan nge-review HP yang sama. Tapi yang gue tau kenapa banyak banget di komen yang ingin gue nge-review HP yang gue udah pernah review tapi di tahun sekarang. So ya, mungkin bisa komen di bawah guys kalau misalnya kalian ingin ngeliat gue nge-review HP yang sama setiap tahunnya, apakah masih worth it atau enggak. Karena banyak banget di komen yang bilang gitu. Mungkin bisa leave like sama komen. Atau kalau misalnya kalian ingin gue ngeliat atau nge-review HP yang berbeda, bisa komen juga di bawah. Lalu kita langsung buka bubble wrap-nya. Oh ya, gue beli yang warna ungu-ungu pink gitu deh kayaknya. Soalnya kan gue nggak pernah beli warna itu ya. Selama gue nge-review X itu tuh gue nggak pernah beli warna pink kalau nggak salah. Biasa tuh warna hitam, bukan hitam sih, putih. Terus kayak biru-biruan gitu. Lupa lagi, gue pernah nge-review warna pink nggak sih? Kalau nggak salah gue tuh warna pink atau ungu kayak gini gue pernah reviewnya di XZ3 deh. XZ3 kan ada kayak warna rose, bukan rose sih, warna merahnya ya. Menurut gue tuh warna merah di XZ3 itu keren banget sih, gue suka banget. Anyway, ini dia HP-nya. Oh iya, yap. Gue nggak pernah nge-review warna pink ini pretty much. Kelihatan baru banget soalnya. So, kita lap dulu bentar ya. Alright, untuk kemulusan si Bang Benoto bilang 95-97%, dan bisa gue bilang belakang ada sedikit lecet tapi overall mulus, dan juga untuk layar depan ada sedikit lecet juga di sini, bisa kelihatan tuh. Nih. Nah, lumayan tebal ya lecetnya. Tapi it's not big deal. Hanya ada cuma dikit doang di sini, yang paling besar sama scratch sedikit. Jadi ya, mungkin nggak 95% yang Bang Beno bilang, tapi gue bisa bilangnya sekitar 93% lah kemulusannya. Masih cukup bagus, karena memang untuk Xperia XZ3 atau XZ2 ya unitnya, ya Sony Xperia in general sih, dari XZ3, XZ2, terus sampai kalau nggak salah sampai Xperia One, semua tuh kondisinya mulus-mulus. Mungkin orang Jepang sangat apik. Anyway, untuk bagian belakang bisa kita lihat memang ini sedikit lebih hamil ya dibanding XZ3 yang lebih flat. Dan juga untuk penempatan fingerprintnya sama kayak XZ3 masih sangat aneh. Dan ya, di sini bisa kita lihat ada fingerprint sensornya. Dan untuk kameranya sendiri ini khas Sony ya, hanya single kamera 19 megapiksel f2.0 yang udah ada electronic image stabilization tapi belum ada OIS, dan juga bisa ngedeko sampai resolusi 4K 30 fps. Terus untuk kamera depannya ini salah satu yang sangat mediocre banget, hanya 5 megapiksel f2.2, video record 1080p 30 fps, tapi at least udah ada electronic image stabilization. Dan untuk bagian samping kanan di sini sangat mulus banget, shutter button masih enak, volume masih oke, volume button sama power masih bagus. Di atas di sini ada SIM slot. Kalau misalnya kita buka, yang pasti ini karena HP Sony jadi masih support itu ya, micro SD dan single SIM bisa kita lihat.
Ini juga salah satu kelebihan sih guys, daripada beli kayak Google Pixel 3 yang harganya mirip atau 3 XL atau 3A. Ini HP udah support, bukan udah sih, masih support microSD dibanding kayak Pixel yang tadi gue bilang, atau iPhone. Jadi memang kalau misal kalian pengen beli HP ini terus nge-store banyak sesuatu, lebih enak HP ini daripada HP second lainnya. Dan gak cuma itu juga, menurut gue untuk harganya ya guys, X itu lumayan interesting menurut gue untuk harganya. Apalagi kalau misalnya dibandingin sama HP baru di harga 1 juta sih, X2 sama X3 nggak ada yang bisa ngalahin ya untuk performa sama kualitas premiumnya. Gue bisa bilang ini even di tahun 2022 atau 2023 sekalipun tahun depan, X2 sama X3 probably masih menjadi HP paling premium di harga 1 juta. Kalau misalnya kalian ingin coba HP premium, tapi hanya punya budget 1 juta sih, menurut gue kedua HP ini ya, mantap banget. Anyway, balik lagi ke si inspeksinya. Di bawah bisa kita lihat ada banyak sealnya si Bang Beno. Ada si microphone, charger, port USB Type-C yang pastinya, dan juga di depan bisa kita lihat 2 speaker di earpiece sama di sini nih, seperti biasa. Anyway, seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya ya, dan itu gue bakal balik lagi untuk si first impression-nya as always, kayak tes sinyal, fingerprint, dan yang lain-lain. NFC juga yang pastinya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya ya. Dan ini gue hampir lupa bilang ya, untuk kondisi Xperia X itu memang sekarang tuh nggak ada yang mulus banget layarnya. Jadi kalau misalnya kita coba ke settings, ke warna yang putih, bisa kita lihat ya. Di sini ada white spot daerah sini. White spotnya ini nggak terlalu mengganggu banget kok, hanya di bagian sini doang. Dan juga nggak ngeganggu ke touch ya. Ini touchnya masih sangat responsif banget khas Sony. So ya, di harga 1,2 juta memang ada white spot sih. Jadi memang itu bisa untuk pertimbangkan ya. Mending nambah sekitar 400.000 buat dapat X3 yang mulus, gak ada shadow, atau gak nambah 400.000 dapat X2 yang performanya sih sama persis ya menurut gue untuk gaming, karena dia chipsnya sama, tapi ada white spot. Jadi menurut gue sih kalau misalkan hanya fokus untuk gaming dan gak peduli sama kayak gini, X2 mungkin lebih bagus choice-nya. Anyway, kita balik lagi ke si first impression-nya ya. Yang pertama, mari kita tes seperti biasa si fingerprint sensornya. Ini fingerprintnya sama persis kayak HP Sony Xperia X2 Premium lah. Dia itu kecepatannya bisa kita lihat nggak cepat banget ya. Harus mikir. Kalau gue pencet lagi harus mikir. Dan kalau misalnya kita matiin, dia itu nggak bisa langsung nge-scan. Harus ada kayak beberapa detik baru dia mau nge-scan. Jadi nggak bisa langsung instantly scan. Dan scanningnya juga bisa kita lihat agak sedikit lama. Tapi at least dia itu scanningnya sangat reliable. Tangan gue sekarang lagi kering kerontang banget guys. Dia masih bisa nge-scan dengan baik. Gak ada masalah sama sekali nih. So ya, scanningnya masih cukup oke. Dan untuk software version juga ini masih sangat bagus guys. Kalau bisa kita ke sistem, untuk HP yang umurnya udah sangat tua, ini softwarenya masih di Android 10. Jadi hampir semua aplikasi, nggak hampir sih ya, semua aplikasi pretty much masih support. Nice. Cuma memang untuk security-nya dia masih di tahun 2020 Mei ya. Memang masih agak lama, tapi menurut gue wajar banget untuk HP harga segini sih udah dapat Android 10, menurut gue udah cukup bagus. Karena di Android 10 untuk Sony yang pastinya udah ada fitur favorit gue seperti biasa, kalau misalnya kalian tahu, yaitu Dark Mode. Yang pretty much hampir nge-hide fully si white spotnya. Masih kelihatan sih ya tuh, white spotnya di sini. Ini tuh white spotnya kayak bekas burn in, ini kayaknya lebih ke burn in daripada white spot ya. Tapi memang di warna hitam tuh nggak terlalu kelihatan dibanding warna putih yang bener-bener kayak on your face banget tuh. Tapi ya, untuk si sensitivitas layar sendiri sih nggak mengganggu sama sekali ya. Layar seperti HP Sony lainnya yang pernah gue review, mau HP paling murah sampai paling mahal sekalipun, nggak ada touch delay sama sekali, sangat responsif, dan juga haptic feedbacknya ini pretty much mid range banget ya. Nggak paling bagus kayak Google atau Apple, tapi nggak sejelek kayak Sharp. Ini kayak di tengah-tengah. Nice. Nah terus mari kita cek untuk diagram infonya buat yang penasaran. Untuk diagram info, kalau misalnya kita kesini bisa kita lihat dia support HDR10, refresh rate yang pastinya 60Hz ya, karena ini baterai juga kecil dan juga layarnya resolusi lumayan tinggi buat nge-save battery. Dan pada zamannya juga memang high refresh rate belum terlalu populer. Dan untuk si Wi-Fi-nya dia di Wi-Fi L1. Nice. Oke, untuk sinyalnya sendiri, ini gue dapetnya tuh produk AU ya, jadi bukan Docomo. Dan untuk sinyal tesnya, kita coba tes aja langsung ke speed test. By the way, seperti biasa gue pakai kartu Telkomsel, jadi ya ini memang one of the best provider untuk koneksi ya. So, kalau misalnya kita klik next, continue. Why do you want call? What? Okay, sure. Yeah, whatever. Next, while in use access. Done. Nah, kalau bisa kita tes, bisa kita lihat Telkomsel connect ke Hypernet. Kita klik go. Untuk ping, lumayan oke lah. Biasanya sih sekitar 35-an ya, tapi dia lumayan oke pingnya. Untuk download speed, memang kalau AU tuh agak sedikit
fluctuating ya. Nggak kayak Docomo yang menurut gue lebih stabil, bisa kita lihat tuh. Dia sekarang lumayan lambat ya. Ini gue tuh di jam 12 siang, agak sedikit lambat sayangnya 5 MB for some reason. Nanti kita coba tes sekali lagi. Untuk uploadnya sendiri juga agak sedikit lambat. Oh enggak, uploadnya sih lumayan oke ya. Cuma dia memang jitternya tuh kerasa banget. 15 MB. Ya AU memang gak sebagus SoftBank sama Docomo sih menurut gue. Kalau mau diurutin sih nomor 1 Docomo, kedua SoftBank, dan ketiga tuh AU. So ya upload sih gak ada masalah ya, tapi untuk download gak tau kenapa agak sedikit lemot. Kita coba sekali lagi deh. Untuk lihat download speednya aja, apakah itu sinyalnya belum kena ngesang aja. So ya, emang segitu, malah sekarang lebih buruk. 3 MB, 2 MB, pingnya juga agak sedikit besar. So ya memang AU not the best ya, tapi at least koneksinya masih berfungsi, dan untuk nonton YouTube di resolusi 720p sih masih cukup oke ya, speed segini. Alright, memang ini salah satu paling weak sih dibanding kayak HP-HP lain untuk AU ya. So next, mari kita tes atau lihat si NFC-nya. Alright, kita seperti biasa bakal tes pakai kartu GTO yang kecing ini. Ini warnanya hampir matching ya. Anyway, untuk NFC bisa kita lihat tuh ya, logo NFC itu di sini nih, di atas kamera dikit. Kita coba scan. NFC read error, yup, seperti biasa, tapi dia bisa langsung scan nih. Masuk ke Tokopedia, ke Blam. So, scanningnya sih masih cukup oke ya, karena suka NFC read error. Tapi walaupun error, dia tetap bisa nge-scan loh, itu cuma kayak bug aja kayaknya. So, scanning sih gue bisa bilang masih ratingnya itu sekitar 8,5 dari 10 lah. Masih sangat bagus ini. Memang HP Sony itu dari exit ke atas ya nggak ada masalah untuk NFC scanning. Very nice, very nice. Oke, yang terakhir mari kita langsung aja tes si kamera quality-nya ya. By the way, gue suka banget ini warna pink-nya tuh. Pink kayak apa ini ya? Kayak pink lipstick ya. Pink lipstick yang kayak pudar-pudar gitu. Lumayan keren sih. Anyway, kita foto. Udah lama nih kita nggak foto ke Hilichurl. Langsung kita coba foto. Ini pakai kamera utama. Cuma ada satu kamera. What am I talking about? Kebiasaan review HP yang banyak kamera guys. Gue alah bentar ya, ini rada debu kameranya. Alright. 1, 2, 3 untuk Hilichurl. Dan yang kedua, Yoru Mask. Bam. Dan yang ketiga, kartu kecing. Dan yang keempat, selfie kameranya. Alright, 5 megapiksel, mediocre as fuck. Anyway, 1, 2, 3. So itu dia sampel-sampel foto dan selfie dan kamera belakang ya. Untuk si video recordingnya sendiri, dia itu bisa merekam sampai resolusi Full HD 60 fps atau 4K 30 fps. Nanti seperti biasa kita bakal tes di resolusi kedua tersebut untuk full review-nya. Dan ya, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impresinya. Untuk tahun 2022 sih, HP ini kayak nggak berumur sama sekali ya. Gue nggak ngerasain bedanya sama sekali dibanding tahun kemarin. Yang bikin beda dia harganya lebih murah dan ada sedikit minus sekarang. Tapi wajar banget, ini HP udah tua, jadi memang pasti bakal ada kayak burn-in atau gitu ya. Ini HP udah tua banget, gak kayak 3 tahun yang lalu, yang pas pertama kali gue review. So ya, first impression ini masih solid banget HP untuk harganya sekarang yang makin murah. Dan ya, untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full reviewnya seminggu setelah video ini rilis. So, jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.